Ya, pemerintah memberikan sinyal kuat untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah di tahun ini. Sebelumnya, pemerintah juga sudah mengimpor beras sebanyak 500.000 ton melalui penugasan ke Perum Bulog. Pemerintah memberi sinyal kuat untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah atau CBP di tahun ini. Sebelumnya pemerintah juga sudah mengimpor beras sebanyak 500.000 ton melalui penugasan ke Perum Bulog. Impor dilakukan untuk mengamankan stok cadangan beras pemerintah. Uniknya, alasan impor beras jilid 1 dan 2 hampir sama dan jumlahnya pun juga sama. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan impor beras dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan stok beras di tengah ancaman krisis pangan. Mengingat serapan beras oleh Perum Bulog dinilai masih lebih rendah dari target yang ditetapkan. Apalagi banyak negara-negara produsen yang membatasi ekspor pangan di tengah ancaman krisis pangan akibat ketegangan geopolitik hingga perubahan iklim secara ekstrim. Sehingga impor dinilai menjadi salah satu cara yang mau tidak mau dilakukan pemerintah demi mengamankan stok beras. Itu walaupun data katanya kita surplusnya banyak, tapi faktanya memang harganya ini, harga gabah itu Pak Ketua di pasar sekarang sudah tembus 6.000 aja belum tentu dapat gitu. Kalau beras medium di tingkat pabrik-pabrik itu sudah di atas 9.000. Jadi beras ini memang tidak mudah. Karena itu kemarin dipimpin oleh Presiden kita sudah memutuskan kapanpun diperlukan kita bisa masuk lagi sebanyak 500.000. Zulhas menambahkan keputusan opsi impor beras 500.000 ton sudah dibicarakan antara kementerian lembaga di Istana Negara, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hingga Perum Bulog. Bahkan ada Presiden Jokowi dalam pembicaraan tersebut. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita, opsi impor beras di saat panen raya, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan Institut Pertanian Bogor. Selamat pagi, Prof. Dwi. Ya, selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat, Prof. Salam sehat juga, sehat selalu juga. Baik, terima kasih. Ini baru saja disampaikan begitu, wacana impor beras akan kembali dilakukan oleh pemerintah. Kemarin 500.000 ton, sekarang mau masuk lagi 500.000 ton. Ini bagaimana sih sebenarnya kondisi stok pangan, kemudian produksi pertanian kita khususnya beras saat ini nih, Prof? Ya, sebenarnya ya ini sudah barang tentu keputusan itu bagi kami ya, bagi sedulur tani itu ya menyakitkan lah. Di saat panen kok ada opsi terkait dengan impor beras kan ya. Karena apa? Sekarang kan panen, produksi masih berlimpah lah saat ini sudah barang tentu karena sedang panen raya. Nah, lebih baik pemerintah berusaha sekuat-kuatnya menyerap gabah maupun beras yang ada di jaringan tani untuk memperbesar cadangan beras pemerintah kan. Untuk menambah 500.000 ton saya kira kalau kita serius melakukan itu saya kira tidak begitu bermasalah. Memang masalah terbesarnya terkait dengan HPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 5.000 untuk gabah kering panen di tingkat usaha tani. Sebenarnya dari jaringan tani yang besar ya di Indonesia, AB2TI misalnya, Asosiasi Pembinaan Teknologi Tani Indonesia, ada KTI, ada KTNA, ada SPI, Serikat Petani Indonesia, ada API, Aliansi Petani Indonesia, itu mengusulkan HPP yang layak itu sekitar 5.400 sampai 5.800. Tapi akhirnya pemerintah memutuskan 5.000. Kami sudah menduga dengan HPP 5.000 itu Bulog masih sangat kesulitan untuk menyerap gabah maupun beras. Kecuali kalau Bulog terpaksa harus mencari di luar Jawa, misalnya di Sulawesi Selatan, di beberapa tempat lain di luar Jawa barangkali masih ada harga gabah kering panen dan sudah barang tentu beras yang gabah kering panennya di bawah 5.000. Tapi saat ini Mas sangat sulit dan perkiraan saya sampai akhir tahun ini pun juga harga gabah kering panen, saya hanya melihat harga gabah kering panen itu
pasti di atas 5.000, hampir saya pastikan di atas 5.000. Jadi itu sehingga Bulog akan kesulitan. Untuk itu langkah yang terbaik sebenarnya pemerintah merevisi saja HPP atau Bulog diberi refraksi harga. Katakanlah 10% refraksi kan. Kalau 10% refraksi kan 5.500. Di angka 5.500 saya kira Bulog bisa menyerap. Baik, berarti memang kalau kita lihat justru harga HPP yang menjadi permasalahan dari serapan. Tapi kan bukankah itu yang menjadi fokus dari pemerintah adalah menyerap sebanyak-banyaknya beras milik petani rakyat Indonesia, Pak Dwi? Iya, justru itu yang kami kurang sependapat ya, karena sebenarnya di jaringan tani besar sudah kami usulkan harga HPP yang kira-kira pantas sehingga Bulog memiliki kapasitas untuk menyerap gabah itu seberapa. Sebab sudah kami hitung betul biaya usaha tani amat sangat detail kan, sehingga menghasilkan angka untuk jaringan tani besar di Indonesia menghasilkan angka 5.400 sampai 5.800 untuk HPP yang layak. Tapi toh akhirnya pemerintah memutuskan 5.000 dan sekarang kesulitan dan serapan Bulog dari produksi dalam negeri teramat rendah, masih amat sangat rendah. Padahal targetnya kan sampai 2,4 juta ton itu kan targetnya. Itu dia. Nah lalu kemudian karena serapannya sangat rendah, kemudian ada lagi muncul impor beras justru di saat panen raya. Kan ini kan ya dalam arti marilah kita pertimbangkan bagaimana rasa sedulur-sedulur tani kita. Karena apa? Sekarang ini mereka sedang menikmati harga yang relatif bagus, sangat bagus harga yang terjadi saat ini. Harganya barusan saja saya kontak ke jaringan tani kami di Lamongan, di Lumajang, di Jawa Barat juga, di Indramayu dan di Jawa Tengah juga. Harga saat ini, harga gabah kering panen itu rata-rata antara 5.600 yang terendah sampai 6.000. Itu kisaran harganya. Dan itu harga yang sudah barang tentu sangat baik bagi petani justru di saat panen raya sekarang ini. Baik. Jadi itu biarlah petani menikmati dulu lah harga yang sangat bagus tersebut. Oke, Prof. Tapi kalau misalnya harganya masih belum bisa menjangkau daya beli serapan dari pemerintah khususnya Bulog sendiri ini bagaimana? Sehingga munculnya tadi mungkin wacana importasi beras begitu, Prof. Nah ya sudah barang tentu tadi usulan saya lakukan saja refraksi harga katakanlah sampai 10% di atas HPP Bulog masih bisa menyerap. Kalau itu tidak dilakukan nggak mungkin Bulog menyerap, itu mas persoalannya kan ya. Kalau nggak mungkin menyerap lalu akhirnya opsinya ya opsi yang sangat ditentang oleh sedulur-sedulur tani kami gitu kan. Karena apa? Impor itu harusnya diputuskannya nanti di bulan Agustus mas, bukan saat ini. Impor nanti di bulan Agustus. Karena apa? Di bulan Agustus BPS sudah memiliki data yang relatif baik kan terkait potensi produksi tahun 2023 kan. Dan selain data produksi, saya sangat berharap sudah sering saya diskusikan dengan Badan Pangan Nasional dan beberapa kementerian yang lainnya segera lakukan survei untuk stok beras nasional. Stok beras ini dilakukan harusnya setiap bulan sehingga nanti kita ketahuan berapa sih stok beras nasional kita sesungguhnya, berapa yang dipegang petani, berapa yang dipegang pedagang, berapa yang ada di pemerintah dan sebagainya, sehingga kita bisa memutuskan dengan tepat apakah impor diperlukan atau tidak. Dan itu masih nanti mas di bulan Agustus, jangan sekarang bicara impor. Itu yang harapan kami, harapan sedulur-sedulur tani kami. Baik, nah misalnya refraksi harga, kemudian revisi harga HPP. Nah ini siapa yang akan memberikan arahan Prof sehingga bisa juga langsung dipraktekkan, langsung diimplementasikan oleh Bulog sendiri untuk menyerap beras petani? Ya, sudah bareng Bappenas bisa, walaupun itu harus melalui rakortas ya, rapat koordinasi terbatas. Saya kira segera saja dilakukan rapat koordinasi terbatas untuk mengatasi ini. Jangan kemudian mengatasinya dengan impor. Impor nanti sajalah, kita bicarakan setelah bulan Agustus. Di bulan Agustus kita bicarakan setelah ketahuan. Sekarang ini masih cukup kok beras kan, sampai bulan Agustus pun yang masih berlebihan kalau kita hitung angka produksi saat ini kan ya. Jadi itu, jadi jangan tergesa-gesa melakukan itu. Karena apa? Sedulur-sedulur tani sekarang sedang menikmati harga yang bagus. Memang kalau harga gabah kering panen ya, ini dari survei AB2TI itu tertinggi di bulan Januari mas, di 5.833.
juga. Di bulan Februari turun di 5.561 di Februari, jadi ada tren turun. Tapi memang di bulan Maret ini ada tren peningkatan, walaupun HPP sudah ditetapkan, HET sudah ditetapkan, tapi ada tren peningkatan. Dalam arti itulah yang tadi sudah saya sebutkan, hari-hari terakhir ini antara 5.600 sampai 6.000. Itu harga gabah kering panen di tingkat usaha tani di sentra produksi padi, terutama di Jawa sudah barang tentu. Kalau di luar Jawa lebih rendah dibanding itu. Oke. Jadi itu, Mas. Misalnya ada posisi tawar begitu yang ideal, harga kesepakatan begitu bahwa Bulog bisa menyerap beras petani, petani juga tidak mendapatkan harga yang murah, itu di level-level saat ini kah atau bisa turun lagi sebenarnya, Prof? Saya kira kalau mau harga kesepakatan yang seperti tadi usulan kami, HPP ya refraksi harga sampai 5.500. Bulog saya kira bisa lah. Karena apa? Dalam beberapa minggu ke depan kemungkinan HPP atau gabah kering panen, harga gabah kering panen di tingkat petani juga sudah mulai turun kan. Sekarang masih relatif tinggi. Tapi kemungkinan bulan April nanti sudah relatif turun kan. Lalu kemudian sampai bulan Mei, setelah itu nanti pasti naik lagi karena sudah di luar panen raya. Jadi itu yang amat sangat penting. Dan sebenarnya gini saja lah, Mas, produksi padi memang perkiraan saya juga produksi padi 2023 ini akan turun. Kenapa turun? Karena di musim tanam pertama itu terganggu oleh curah hujan yang sangat tinggi. Panen musim tanam pertama juga sama kan ya. Terganggu oleh curah hujan yang tinggi, sehingga perkiraan saya produksi akan turun 5%. Tapi kalau harga baik seperti ini terus dan pemerintah mampu mempertahankan harga di tingkat usaha tani yang baik seperti ini, saya pastikan juga produksi akan meningkat lah. Karena apa? Petani bergairah untuk tanam. Tapi kemudian kalau ada wacana impor dan sebagainya sehingga semangat petani untuk bertanam kembali menurun, nah ini bahaya kan ya. Sehingga nanti perkiraan saya produksi beras tahun 2023 ini turun 5%, bisa terjadi atau bahkan lebih tinggi. Jadi sekarang ini yang amat sangat diperlukan kerjasama yang sangat erat antara pemerintah dan sedulur-sedulur tani. Petani bisa meningkatkan produksinya karena kunci peningkatan produksi ada di petani, dan petani mau meningkatkan produksi kalau harga baik. Itu saja sebenarnya permintaan yang amat sangat sederhana dari sedulur-sedulur tani kami. Oke, lantas strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Bulog, Bappenas dan mereka yang terkait dengan kebutuhan pangan di Indonesia begitu, sehingga nanti tidak harus impor tapi kebutuhan di dalam negeri terpenuhi. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan produksi padi nasional. Kita akan cermati bersama sejauh mana pergerakan dari produksi padi kita. Ya, datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, 2018 sampai dengan 2021 memang tercatat paling tinggi di tahun 2018 mencapai 33,94 juta ton. Kemudian di tahun 2019 turun menjadi 31,31 juta ton, 2020 ada kenaikan 31,5 juta ton, dan tahun 2021 kembali lagi ke 31,36 juta ton. Itu dia fluktuasi dari produksi padi nasional. Berikutnya untuk volume impor beras di Indonesia ini seperti apa? Ini dia pergerakannya dari Januari sampai dengan Oktober 2022. Ya, fluktuatif sekali, tergantung memang dari kebutuhan di tanah air dan daya serap juga dari produksi petani lokal ataupun domestik. Kita lihat tertinggi di tahun 2022 itu di bulan Juli, 162.000 ton. Kemudian ada juga di April 141.000 ton. Namun di bulan Oktober 2022 langsung anjlok menjadi 13.000 ton saja untuk nilai importasi volume impor beras Indonesia, pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan Institut Pertanian Bogor. Ya, Prof, kalau kita cermati data yang tadi sudah disampaikan, produksi padi nasional cenderung turun dari 2018 sampai dengan 2021, tapi volume impor berasnya ini fluktuatif dalam setahun terakhir lah bisa dikatakan di tahun 2022. Apa yang bisa kita cermati? Apakah memang pola ini masih menjadi salah satu buffer bahwa impor beras ini untuk menjaga ketahanan pangan kita?
Ya, sebenarnya persoalan yang lebih hakiki lagi, mengapa turun, Mas? Jadi ini persoalannya. Karena memang betul antara 2018 sampai 2022 ya, kan, tadi data 2022 kan belum ada. Oke. Data 2022 ini naik sedikit 1,3% naiknya. Dan tadi yang disampaikan adalah produksi yang sudah dikonversi ke beras, kan ya. Jadi itu, yang pertanyaan besarnya, mengapa kok turun? Kan penurunannya berapa sampai tahun 2022 dari 2019 ke 2022 penurunannya 0,23% per tahunnya. Nah, yang ini yang kami amati, kami cermati dari berbagai data dan juga dari jaringan tani kami secara langsung. Saat ini selama 2 tahun terakhir terjadi penurunan kesejahteraan sedulur tani. Dan pendapatan sedulur tani padi terutama ini terus mengalami penurunan kan, dan trennya ini sebenarnya dimulai sejak Agustus 2019. Jadi tren gabah kering panen, harga gabah kering panen maupun harga beras di tingkat usaha tani terus menurun kan sampai kira-kira bulan September 2022 yang kemarin kan ya. Dan ini terkonfirmasi dengan sangat baik dari nilai NTP, nilai tukar petani tanaman pangan. Nilai tukar petani tanaman pangan dari mulai Februari 2021 sampai September 2022, atau kalau kita rata-ratakan saja untuk tahun 2021 dan 2022 rata-rata selama setahun tersebut itu di bawah 100, hanya 98, sekian. Bisa dibayangkan bahwa selama 2 tahun usaha tani padi rugi. Nah, karena rugi maka petani kemudian males. Ini yang kami khawatirkan, males tanam padi kan ya. Sudah mulai banyak petani mengalihkan pertanaman padinya ke tanaman yang lainnya, sehingga produksi kita yang harusnya bisa meningkat tajam. Karena apa? La Nina ya, La Nina kemarau basah ini harusnya 3 tahun terakhir ini bisa meningkat tajam, tapi tidak juga mengalami peningkatan, bahkan trennya menurun. Jadi untuk itu upaya yang terbaik bagi pemerintah bagaimana memperhatikan harga gabah kering panen di tingkat usaha tani, harga beras di tingkat usaha tani, dan kebetulan saat ini 3 bulan terakhir ini sudah relatif baik kan ya. Untuk itu harga yang relatif baik tersebut mari bersama-sama kita dukung kan ya, baik pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat, sehingga harga yang relatif baik ini nanti akan memberi semangat tambahan bagi petani padi kita untuk menanam lagi, sehingga produksi tahun ini yang perkiraan saya tadi menurun, harapan kami tidak terjadi kan ya. Itu harus melalui kerjasama yang sangat erat antara pemerintah dan petani khususnya. Jadi itu Mas. Oke, Prof, kalau kita lihat cadangan beras di Bulog begitu, minggu lalu sekitar 280.000 ton. Sementara di bulan Maret sampai dengan Mei, nanti Bulog harus juga menyalurkan bantuan sosial ini, Prof. Bansos beras sebanyak 210.000 ton per bulan. Nah, ini bagaimana supaya bisa menyeimbangkan antara stok dan juga memang ada suatu amanah yang harus dijalankan juga oleh Bulog, sementara tadi serapannya juga masih belum optimal. Ya sudah barang tentu tadi yang saya sampaikan, segera saja lakukan refraksi harga kan, sehingga Bulog memiliki kapasitas untuk menyerap beras maupun gabah dari tingkat usaha tani di petani saya kira, dan itu amat sangat memungkinkan. Dan yang kedua, gunakan saja mekanisme komersial kan ya. Jadi gunakan mekanisme komersial, karena BPNT misalnya harga beras di level BPNT untuk bantuan panganan tunai kan di level komersial itu yang diterima oleh penerima manfaat kan ya. Jadi ada 2 sisi itu yang digunakan, refraksi HPP, dan yang kedua menyerap melalui mekanisme komersial. Dan harus sebanyak-banyaknya ini di bulan Maret April ini, karena lewat April masuk bulan Mei sudah sangat sulit menyerapnya. Dan kekhawatiran yang lainnya sebenarnya ini perasaan yang ada di pemerintah ya, di teman-teman di pemerintah itu terkait harga beras di tingkat konsumen kan ya. Kan harga beras di tingkat konsumen itu sebenarnya wajar-wajar saja, nggak terlalu tinggi. Dan kalau kita melihat situs internasional, harga beras di tingkat konsumen di Indonesia nomor 9 terendah di dunia. Bisa dibayangkan kan ya. Harga beras Indonesia itu hanya 12.750, di bawah Filipina yang 13.960, di bawah Vietnam, di bawah Cina, di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Padahal Indonesia kan negara besar kan ya.
Masa harga beras rendah itu? Kalau harga beras ini relatif baik, sudah barang tentu, petani akan tertolong. Ketika petani tertolong, terbantu, otomatis produksi beras kita akan meningkat. Kalau tidak, hal yang sebaliknya akan terjadi. Ketergantungan impor di tahun-tahun mendatang semakin lama akan semakin besar. Baik. Ini yang kekhawatiran yang sangat-sangat kami khawatirkan. Oke, Prof. Terakhir ini, bagaimana momentum Ramadan ini? Kita tahu berarti kan ada kebutuhan pangan, beras tentunya juga semakin meningkat dan harga yang mulai juga beranjak naik. Apa yang perlu juga dicermati begitu, baik dari pemerintah maupun petani begitu, sehingga tadi ada win-win solution juga dalam menyikapi bulan Ramadan ini. Betul. Terkait Ramadan, itu pola harga di Ramadan itu selalu mengikuti pola pelana kuda, Mas. Oke. Pelana kuda maksudnya apa? Harga itu akan naik relatif tinggi naiknya itu di sekitar 3 hari ketika awal Ramadan, kan, awal puasa. Karena masyarakat memborong barang kan ya. Dan itu tercermin di harga beras. Kalau saya mengamati harga beras itu mengalami kenaikan di tanggal 22, 23, mulai tanggal 20, 21, 22 dan 23. Setelah itu turun, kan ya. Dan itu harga juga produk-produk lainnya, kecuali memang supply-nya sangat terbatas. Dan beras mengikuti pola tersebut. Apalagi nanti bulan Maret April ini masih panen raya, sehingga saya pastikan harga beras menghadapi Ramadan, menghadapi Idul Fitri mendatang, saya pastikan akan stabil. Oke. Kan, jadi itu untuk beras, karena apa? Memang masih puncak-puncaknya panen raya. Jadi itu sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Justru yang kita perlu khawatir memang produksi beras tahun 2023 ini, dan itu bisa diatasi kalau ada kerjasama yang erat antara pemerintah dan petani. Marilah biarlah petani menikmati harga yang baik saat ini, supaya produksi nanti mereka bersemangat dan produksi nasional kita untuk padi bisa meningkat juga di tahun 2023 ini. Baik, ketika kita sudah mulai mewacanakan impor, maka itu bisa menjadi bencana bagi produksi padi kita. Oke, itu dia. Semoga ini akan menjadi satu pilihan yang paling akhir begitu, importasi dari beras dari luar negeri. Yang penting bagaimana kita menyerap produksi lokal dari petani Indonesia sehingga tadi daya serapnya baik, kemudian meningkatkan juga kesejahteraan petani, dan ini juga ujung-ujungnya juga akan menggerakkan lagi aktivitas ekonomi di Indonesia. Terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan, Prof, pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof Dwi. Salam sehat, Mas Bras. Selamat sehat untuk semuanya. Makasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.